Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, saya Sony Juliana Putra, SKM, Tenaga Kesehatan, Promosi Kesehatan, dan Ilmu Perilaku. Pada video kali ini, bagi para remaja, kenali perubahan fisik untuk menghindari masalah seksual. Masa remaja adalah kelompok manusia yang berusia 10 sampai dengan 18 tahun. Masa yang khusus dan penting karena merupakan periode kematangan organ reproduksi manusia dan sering disebut dengan masa pubertas. Masa di mana periode peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Masa remaja merupakan masa transisi yang ditandai oleh berbagai perubahan fisik, emosi, dan psikis. Masa remaja, masa di mana perilaku para remaja ingin mencoba hal-hal baru, bahkan yang didorong oleh rangsangan seksual. Pentingnya mengetahui perubahan fisik masing-masing remaja agar supaya mereka tidak terjerumus dalam hubungan seksual sebelum menikah atau pranikah dengan segala akibatnya. Perubahan fisik saat remaja terjadi begitu cepat dan tidak seimbang dengan perubahan kejiwaan. Hal tersebut dapat membingungkan para remaja sehingga perlu bimbingan dan dukungan lingkungan di sekitarnya agar tidak salah melangkah. Kesehatan reproduksi remaja tidak terpisah dari kesehatan remaja, karena gangguan kesehatan remaja akan menimbulkan gangguan pada sistem reproduksi. Dengan demikian, keadaan yang berpengaruh buruk terhadap kesehatan remaja juga akan mempengaruhi kesehatan reproduksi remaja. Perubahan fisik pada remaja terjadi karena pertumbuhan organ-organ reproduksi pada manusia itu menuju kematangan. Perubahan ini dapat dilihat dari tanda primer dan tanda sekunder. Tanda primer yakni berhubungan langsung dengan organ seksualitas, seperti haid atau menstruasi yang dialami oleh remaja wanita. Kemudian untuk laki-laki itu mengalami mimpi basah. Kemudian tanda sekunder pada laki-laki terjadi perubahan suara jadi membulat, pertumbuhan jakun, penis dan buah jakar bertambah besar, terjadinya ereksi dan ejakulasi, badannya mulai berotot, bertumbuhnya kumis, cambang, dan rambut di sekitar ketiak dan kemaluan. Sedangkan pada remaja putri ditandai dengan payudara yang membesar, pinggul yang melebar, suara yang melengking, dan tumbuh rambut di ketiak dan di daerah kemaluan. Perubahan masa remaja juga dapat dilihat dari kejiwaan. Secara emosi, remaja lebih sensitif, seperti mudah menangis, cemas, frustasi, tertawa. Kemudian secara inteligensi atau cara berpikir, cara pandang, remaja itu mampu berpikir yang abstrak dan senang memberikan kritik. Namun di antara itu ada yang penting untuk diperhatikan adalah keingintahuan anak remaja terhadap hal baru, sehingga muncul perilaku ingin mencoba-coba, termasuk
perilaku seksual pranikah atau sebelum menikah. Ciri-ciri perubahan ini penting sekali karena dengan benar-benar memahami, maka penanganan masalah dapat dilakukan dengan lebih baik. Ciri-ciri perubahan ini terutama perilaku ingin mencoba hal-hal baru yang didorong oleh rangsangan seksual. Jika tidak dibimbing dengan tepat, hal tersebut dapat membawa remaja terjerumus dalam hubungan seks pranikah dengan segala akibatnya. Kematangan organ seksualitas memungkinkan kehamilan pada usia remaja putri di luar nikah, upaya abortus, dan penularan penyakit kelamin, termasuk HIV/AIDS. Dari segi kesehatan reproduksi, perilaku ingin mencoba dalam bidang seksual merupakan hal yang sangat rawan dan hal yang keliru, karena dapat membawa akibat yang sangat buruk dan merugikan masa depan remaja itu sendiri, khususnya remaja perempuan. Akibatnya bagi remaja akan menambah risiko tertular penyakit menular seksual seperti gonorrea, sifilis, herpes, chlamydia, kandiloma, dan HIV/AIDS. Remaja perempuan terancam kehamilan yang tidak diinginkan, pengguguran kandungan yang tidak aman, infeksi organ reproduksi, anemi, kemandulan, dan kematian karena pendarahan. Dampak lainnya terjadi trauma, baik itu depresi, rendah diri, rasa berdosa, hilang kesempatan melanjutkan pendidikan. Bagi remaja perempuan, kehilangan keperawanan. Sedangkan untuk remaja laki-laki menjadi tidak berjaka dan melahirkan bayi kurang sehat. Akibat buruk itu tidak hanya berdampak pada pasangan saja, tetapi juga berakibat kepada orang tua, keluarga, dan masyarakat. Pembinaan kesehatan reproduksi remaja dilakukan untuk memberikan informasi dan pengetahuan yang berhubungan dengan perilaku hidup bersih dan sehat bagi remaja, tentunya tentang perubahan fisik tersebut. Di samping itu, mengatasi masalah yang ada dengan pengetahuan yang memadai dan adanya motivasi untuk menjalani masa remaja secara sehat. Para remaja diharapkan mampu memelihara kesehatan dirinya agar dapat memasuki kehidupan berkeluarga dengan reproduksi yang sehat. Saya Sony Promkes, salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.